Malam ini kita bakal bahas soal keresahan. Bukan keresahan karena gaji udah habis. Baru juga tanggal 9. Penonton kan gajinya 9 koma. Tanggal 9 udah koma. Tapi keresahan karena kekerasan para preman. Aksi begajulan preman yang gak pensiun-pensiun ini sampai bikin nyawa orang hilang cuma gara-gara gak dikasih duit buat mabok. Padahal mabok kan gratis. Lo dengerin aja omongan pejabat, lama-lama mabok lo. Jadi gini ceritanya begini. Kejadiannya berawal saat ada hajatan nikahan di Purwakarta Sabtu 4 April kemarin. Nah, tiba-tiba datang tuh gerombolan preman. Gak bawa amplop, gak bawa kado, tapi bawa masalah. Jelangkung aja minder liat kelakuannya. Udah datang gak diundang, pulang minta jatah uang. Sampai bikin nyawa orang hilang. Alasan mereka malak, katanya buat uang keamanan. Yah, uang keamanan. Uang yang bikin situasi gak aman, dia juga orangnya. Mana datang-datang kondisinya udah mabok, mulut sama badan udah kayak bau naga nggak mandi stabat. Tapi karena nggak mau situasi jadi heboh, pihak keluarga yang punya hajat akhirnya kasih uang 100.000 rupiah ke preman-preman itu. Tapi abis dikasih duit, bukannya langsung tenggo, malah slow. Nakam dulu, makan, sikat daging dulu. Antre zupasup dulu. Jangan sampai nggak kebagian tuh. Ibarat pepatah kuno, dikasih hati, minta sepanci-pancinya. Uye. Abis makan, nggak pulang-pulang juga. Malah minta doku lagi. Sekarang bilangnya minta 500.000 buat beli minuman keras. Apaan tuh minuman keras? Jus es batu. Apa jus sianida? Jus apa yang bikin bingung? Justru itu saya nanya. Penasaran? Tunggu aja. Jelas tuan rumah nolak. Bayangin aja, orang hajatan kan pasti keluar uang banyak. Sekarang malah ditambah harus keluar uang buat ngasih preman. Tapi namanya juga preman, ya enggak? Modal tampang sangar, iya enggak? Ngomong nyeret, iya enggak? Berasa jagoan, iya enggak? Iya enggak? Tunggu aja. Akhirnya preman-preman itu ngamuk bikin rusuh. Salah satu pelaku berinisial YOGI, ya. Bukan inisial ya. Yogi. Yang lagi mabok langsung memukuli tuan rumah, Dadang dan adiknya dipukul pakai bambu. Nah, ini dapat bambu dari mana dia? Kok tiba-tiba ada bambu? Pokoknya ada. Akibatnya Dadang luka parah sampai akhirnya meninggal dunia. Sementara itu adik korban mengalami luka-luka. Tahu korbannya babak belur, Yogi langsung kabur. Cemen, udah kayak bocah habis ngilangin Tupperware. Gak berani pulang tuh dia. Jangankan bocah, penonton aja gak berani pulang kalau urusan Tupperware hilang. Bisa perang dunia di rumah. Yogi akhirnya ditangkap tanggal 6 April kemarin dan langsung dijadikan tersangka. Selain Yogi, polisi juga mengamankan pelaku lain berinisial K yang saat ini masih menjalani pemeriksaan. Kasus ini jelas jadi perhatian banyak pihak, apalagi kasus premanisme di Jawa Barat sempat beberapa kali jadi sorotan. Di antaranya kasus pemalakan pemilik pabrik kecil di Bekasi yang sampai ganggu investasi, sampai modus pungutan liar di tempat wisata di Bogor. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi alias KDM sampai minta maaf karena gagal memberikan perlindungan terhadap warga. Dia bilang premanisme adalah musuh utamanya sejak awal menjabat. KDM juga mengimbau kalau masyarakat bikin kegiatan atau hajatan sudah ada aparat keamanan yang bertugas. Selain itu respon juga datang dari Bupati Purwakarta Saipul Bahri. Dia mengeluarkan kebijakan baru yang membatasi
dan memperketat perizinan keramaian di tempat hajatan sebagai upaya menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat. Ini kocak. Kok malah hajatan yang dibatasi? Kan harusnya preman yang dibasmi. Apa jangan-jangan gak berani sama preman? Atau jangan-jangan ibarat di meja makan ada kucing garong, bukan kucingnya dikandangin, tapi mejanya dibuang. Gini loh, kan yang harusnya diperketat itu penjagaan dan pemberantasan preman. Kalau malah membatasi orang hajatan, kan kasihan. Udah bikin hajatan mahal-mahal yang datang sedikit. Gimana mau balik modal? Mana tenda masih nyewa sama Pak RT lagi. Sementara itu anggota Komisi 5 DPRD Jabar, Zaini Sofari bilang kalau premanisme itu nggak cuma perbuatan kriminal, tapi juga masalah sosial. Salah satunya dipicu oleh tingginya angka pengangguran dan PHK. Menurut Zaini, premanisme nggak akan hilang selama kemiskinan dan pengangguran masih ada. Nah ini nih, ada benernya tapi nggak bener-bener amat. Nggak selalu preman itu karena miskin dan nganggur. Ada juga preman yang punya mobil sport, punya deposito, punya rumah mewah, tapi tetap aja minta jatah. Iya nggak? Cuma beda. Kalau preman kelas coro minta jatah mabok. Kalau preman kelas kakap minta jatah proyek. Kan banyak tuh contohnya di pasar, di komplek, di kantor, di Senayan. Ya, kan di Senayan juga ada hajatan. Ada aja premannya cuma beda OOTD aja. Ada yang pakai singlet, ada yang pakai jaket, ada juga yang pakai jas. Caranya juga beda. Ada yang ngancem pakai tampang sangar, badan tatoan. Dulu waktu muda tatonya kepompong, sekarang menjadi kupu-kupu. Ada juga yang caranya lewat pidato. Kalimatnya begini, saya berjanji akan membuka segudang lapangan kerja agar rakyat sejahtera. Pas dibuka gudangnya isinya motor listrik. Balik lagi soal kekerasan preman, kasus di Purwakarta ini harusnya jadi alarm buat pemerintah dan penegak hukum agar serius berantas premanisme. Kita sebagai rakyat sih nyoba optimis. Tapi ya faktanya bikin kita pesimis. Gimana mau berantas premanisme kalau yang preman-preman itu seolah dipelihara? Ingat, jika satu nyawa melayang akibat preman-preman terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan cuma keamanan tapi juga kepercayaan. Jangan ada lagi kejadian serupa, jangan ada lagi nyawa melayang sia-sia akibat aksi premanisme yang terus dipelihara. Negara harus berani beraksi. Jangan cuma jago kasih klarifikasi. Itu dia. Iya enggak?